Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rafianti dengan nomor NPM 19130411027. Nah, di sini saya akan membuat video yang berjudul Studi Morfologi dan Ruang Lingkup Morfologi. Nah, video ini dibuat berdasarkan tugas dari mata kuliah morfologi yang dilakukan secara daring atau secara online. Nah, di sini ini merupakan salah satu tugas individu, yaitu presentasi yang harusnya dilaksanakan secara tatap muka, namun berganti dengan secara daring, yaitu dengan menggunakan video. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan apabila ada kritik dan saran yang membangun, sangat saya harapkan di dalam komentar di bawah ini. Terima kasih. Nah, oke. Kita langsung kepada studi morfologi dan ruang lingkupnya. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai morfologi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai objek kajian morfologi, di mana yang pertama itu ada morfem dan ada kata. Nah, di sini saya akan menampilkan sedikit penjelasan mengenai objek kajian morfologi. Nah, langsung saja. Oke, apabila kalian baca di sini, objek kajian morfologi itu yang pertama ada morfem. Nah, morfem tersebut adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Nah, apa itu sebenarnya sebuah morfem? Nah, sebuah morfem itu adalah satuan gramatikal yang terkecil yang memiliki makna. Di sini saya contohkan morfem ada ber, ter, dan ada buku. Nah, salah satu tanda dari morfem adalah dengan menggunakan lambang ortografis seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari morfem karena dia menggunakan lambang ortografis. Apabila kita berbicara mengenai morfem, lambang ortografis yang digunakan adalah seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu yang kedua itu ada kata. Nah, kata di sini merupakan satuan gramatikal yang terjadi sebagai proses morfologis. Mengapa demikian? Karena kata itu tidak selalu berupa suatu kata dasar. Terkadang kata itu ada yang terbentuk atas proses morfologis. Nah, proses morfologis itu apa saja sih? Yang pertama ada afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Nah, serta ada yang lainnya, nanti akan dijelaskan setelah ini. Nah, lambang ortografis dari kata itu seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, apabila kalian melihat, ini adalah lambang ortografis dari kata. Sehingga apabila kita berbicara mengenai kata, lambang ortografis yang digunakan adalah seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai proses morfologis yang melibatkan beberapa komponen. Nah, proses morfologis yang melibatkan beberapa komponen itu, komponen-komponen yang digunakan itu adalah bentuk dasar. Yang pertama itu bentuk dasar. Yang kedua, alat pembentuk. Nah, alat pembentuk ini merupakan proses-proses yang ada dalam morfologis, yaitu afiks yang berupa prosesnya afiksasi, duplikasi, komposisi, akronomisasi, dan konversi. Yang ketiga itu ada makna gramatikal. Untuk lebih jelasnya akan Dinda tayangkan slide-nya sebagai berikut. Nah, kalian bisa melihat proses morfologis itu melibatkan beberapa komponen, yaitu ada bentuk dasar, alat pembentuk, dan makna gramatikal. Semoga jelas ya teman-teman. Nah, baik, setelah itu kita sudah membicarakan mengenai objek-objek kajian morfologi dan proses morfologi yang melibatkan beberapa komponen. Saat ini Dinda akan membicarakan mengenai hakikat morfologi. Nah, pertama kita bahas secara etimologi. Slide-nya akan didatangkan seperti berikut. Nah, oke, di sini secara etimologi morfologi tersebut terdiri dari kata morfo, dan logi. Nah, apabila morfo berasal dari kata morf, yaitu yang artinya bentuk. Nah, yang kedua yaitu logi yang artinya ilmu. Nah, pada dasarnya secara etimologi, morfologi merupakan ilmu mengenai bentuk. Nah,
bentuk-bentuk apa saja yang dipelajari di morfologi ini itu bergantung kepada studi yang dilakukan, karena morfologi tidak hanya ada dalam tataran linguistik, namun juga ada di tataran seperti biologi. Nah, pada tataran linguistik, bentuk-bentuk yang diacu dalam kata-kata tersebut adalah bentuk yang berupa kata-kata dan berbagai makna dan berbagai gramatikalnya. Sedangkan apabila pada biologi biasanya bentuk-bentuk yang diacu adalah seperti bentuk-bentuk sel dan bentuk-bentuk organ-organ pada jasad manusia ataupun jasad-jasad makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, mengacu pada pendapat seorang ahli, yaitu yang saya temukan dalam buku Farida Aryani dan Megaria, mereka menyimpulkan bahwa morfologi merupakan cabang dari linguistik yang di dalamnya mempelajari atau mengkaji kata. Nah, memang benar, objek kajian morfologi yang utama adalah kata. Nah, selanjutnya saya juga mengambil contoh dari Krida Laksana. Nah, Krida Laksana adalah seorang ahli linguistik. Nah, di sini pada tahun 2008 Krida Laksana menuliskan bukunya di halaman 159, yaitu yang pertama dia mengatakan bahwa morfologi itu adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Selanjutnya, Krida Laksana juga menyebutkan bahwa morfologi adalah bagian dari struktur bahasa yang mencangkup kata dan bagian-bagian kaya, yakni morfem. Nah, bagian-bagian dari kata-kata yaitu morfem. Nah, sebenarnya morfem itu apa sih? Apa bedanya dengan kata? Nah, selain itu, dalam morfologi juga mempelajari mengenai tidak hanya morfem itu akan bisa dibedakan lagi menjadi morf dan allomorf. Nah, untuk lebih jelasnya akan ditayangkan contoh dari sebuah kata yang di dalamnya sudah terdapat morfem, proses morfologisnya, morfnya dan allomorf seperti ini. Nah, apabila kalian bisa melihat, di sini ada kata mencintai. Nah, mencintai ini di sini morfem yaitu bisa berupa men dan bisa berupa cinta. Nah, bisa juga dan morfem dan selanjutnya morfnya itu berupa me. Nah, namun selanjutnya allomorfnya yaitu merupakan men. Nah, untuk afiksnya itu adalah me dan i. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai morfologi, hierarki morfologi dalam linguistik. Nah, sebenarnya morfologi juga sama, teman-teman, dengan tataran linguistik yang lainnya. Nah, akan ditayangkan slide sebagai berikut. Nah, sudah terlihat kan di sini bahwa hierarki morfologi itu yang pertama ada wacana, yang kedua ada sintaksis, dan yang keempat ada morfologi, dan yang paling bawah ada fonologi. Nah, mengapa demikian akan dijelaskan pada penjelasan seperti ini. Nah, kita lihat slide yang berikut ini. Nah, di sini ada objek kajian linguistik, di mana yaitu ada wacana, kalimat, klausa, frasa, kata, morfem, fonem, dan fon. Nah, apabila hierarki tersebut itu dijelaskan, kita bisa melihat dari yang paling atas yaitu wacana. Wacana adalah satuan bahasa terbesar yang terdiri atas kalimat-kalimat dan ini merupakan studi terbesar bahasa. Selanjutnya turun kepada kalimat. Kalimat ini adalah studi dari sintaksis, yaitu berupa gabungan-gabungan dari klausa, dan biasanya ada kata-kata penghubung apabila diperlukan, misalnya pada kalimat hubung, jelas itu ada kata penghubungnya. Selanjutnya ada klausa. Nah, klausa ini adalah biasanya memiliki suatu subjek dan predikat, namun perbedaannya dengan kalimat, pada klausa mereka tidak memiliki intonasi akhir. Nah, klausa ini adalah gabungan dari subjek dan predikat atau dari frasa. Nah, selanjutnya ada frasa. Frasa adalah dua kata yang menduduki satu jabatan yang memiliki satu makna, di mana frasa merupakan objek kajian dari studi sintaksis. Begitu juga dengan klausa tadi, yaitu masih pada tataran sintaksis. Selanjutnya kata. Nah, morfologi lah yang menjadi
objek kajian morfologi itu yaitu yang pertama kata. Dari kata nanti kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai seluk-beluk pembentukannya dan bagaimana prosesnya hingga menjadi sebuah kata. Selanjutnya ada morfem. Sudah Dinda jelaskan tadi pada sebelum penjelasan ini yaitu mengenai morfem. Nah, kita tahu bahwasanya morfem itu adalah beberapa objek-objek kajian yang ada dalam morfologi. Bisa merupakan suatu bisa seperti ber, cinta dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada fonem, di mana fonem itu merupakan fonem merupakan bunyi yang dikaji dalam satuan yang ada di fonologi. Apabila kalian melihat slide yang ini, Dinda akan tayangkan slide-nya lagi. Nah, seperti ini. Nah, itu di situ ada di bawah morfologi itu ada fonologi, di mana fonologi satuannya adalah fonem dan fon. Nah, selanjutnya kita sudah belajar nih mengenai beberapa hierarki linguistik yang ada hubungannya dengan morfologi. Di mana sih kedudukan morfologi dalam ilmu linguistik? Selanjutnya Dinda akan menjelaskan mengenai morfologi dan ilmu kebahasaan lain. Nah, yang pertama ada leksikologi. Nah, leksikologi ini mengarah pada kata-kata yang sudah jadi baik terbentuk secara arbitrer maupun secara morfologis. Nah, selanjutnya ada leksikografi. Nah, leksikografi ini adalah hasil dari dari kajian leksikologi, di mana leksikography itu adalah hasilnya. Tentu saja sangat berkaitan erat dengan ilmu kebahasaan lain. Selanjutnya ada etimologi. Nah, pada awal presentasi tadi Dinda sudah menjelaskan mengenai etimologi, asal-usul kata morfologi dari segi etimologi. Nah, itulah objek kajian dari ilmu kebahasaan, yaitu etimologi. Nah, sama-sama mempelajari seluk-beluk kata, namun etimologi tidak berkaidah. Nah, selanjutnya filologi. Nah, sama dengan morfologi, yaitu di mana sama-sama mempelajari kata. Namun filologi ini berbeda. Perbedaannya adalah dia ada pada sudut pandang sejarah dan budaya. Jadi mereka lebih mempelajari kata dari sudut pandang sejarah dan budaya. Selanjutnya ada sintaksis. Nah, sintaksis ini jelas sangat berkaitan dengan morfologi, di mana sintaksis adalah objek kajian yang biasanya mempelajari tentang kalimat-kalimat. Dan kalimat itu adalah gabungan dari beberapa kata-kata, sehingga nanti awalnya menjadi frasa, lalu menjadi klausa, hingga menjadi kalimat. Jelas sintaksis sangat berkaitan dengan morfologi. Selanjutnya, setelah Dinda menjelaskan kaitannya mengenai ilmu-ilmu morfologi dan ilmu-ilmu lain, Dinda akan menjelaskan mengenai ruang lingkup morfologi. Nah, ini yang awalnya tadi Dinda beri contoh, yaitu kata mencintai. Dinda akan menjelaskan lebih lanjut pada bagian ini. Ruang lingkup morfologi terbagi atas 3, yaitu morfem. Selain itu ada morf, lalu ada alomorf. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil, menurut Aryani dan Megaria pada tahun 2018 pada halaman 21. Apa sih contohnya morfem? Nah, ini, dan ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari morfem. Nah, ingat, morfem itu ditandai dengan lambang ortografis seperti contoh-contoh yang tadi. Selanjutnya ada morf. Apa itu morf? Morf itu adalah sebuah bentuk yang belum diketahui statusnya apakah sebagai morfem ataukah sebagai alomorf. Nah, di sini morf biasanya seperti ini, seperti pada contoh ini. Nah, selanjutnya ada alomorf. Alomorf adalah objek konkret yang ada dalam pertuturan manusia. Nah, itu menurut Haier pada bukunya yang direvisi tahun 2008 di halaman 15. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, Dinda akan menayangkan sebuah contoh dari ruang lingkup morfologi pada sebuah kata. Nah, ini dia. Pada kata mencintai yang seperti tadi Dinda
telah sebutkan di awal. Nah, kalian bisa mengamati ini yang mana yang morfem, mana yang morf, dan mana yang alomorf. Selanjutnya, Dinda akan menjelaskan mengenai jenis-jenis morfem. Nah, jenis-jenis morfem itu dibagi atas yang pertama, menurut kebebasannya digunakan secara langsung, yaitu ada morfem terikat dan ada morfem bebas. Selanjutnya, menurut kebutuhannya ada morfem utuh dan morfem terbagi. Nah, terus selanjutnya ada menurut menjadi dasar, yaitu morfem dasar dan ada morfem afiks. Selanjutnya berdasarkan fonem yang membentuk, yaitu ada morfem segmental dan morfem suprasegmental. Nah, berdasarkan kehadirannya itu ada morfem wujud dan morfem tan wujud. Selanjutnya berdasarkan ciri semantiknya ada yang bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Nah, selanjutnya ada pojok informasi nih yang mau Dinda sampaikan, yaitu yang pertama yang sebenarnya udah Dinda sampaikan di awal, yaitu morfologi. Morfologi tidak hanya ada pada tataran linguistik, namun juga ada pada tataran ilmu biologi. Dalam ilmu biologi ini biasanya dia mengkaji mengenai bentuk-bentuk sel tumbuhan atau jasad-jasad hidup kebersamaan dari lingkungan. Kesamaan keduanya itu adalah sama-sama mengkaji mengenai bentuk. Nah, baiklah, Dinda rasa cukup presentasi Dinda dan penjelasan Dinda. Sangat Dinda harapkan saran dan kritik dari teman-teman semua yang telah menonton video Dinda. Semoga video Dinda bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.